Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah abang kakak kita di juz ke-7. Betul? Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haq. Coba garis bawahi kata-kata mimma 'arafu minal haq. Untuk bisa sampai pada level mimma 'arafu minal haq itu perlu air mata. Ini yang disebut oleh Ayah John tuh supermarketnya Allah. Ayatnya sama, tapi angle-nya bisa beda-beda. Nah pagi hari ini saya pengen ngajak abang kakak untuk bisa ngelihat, ngerasakan dan bertanya pada diri. Ada hajat-hajat penting dalam hidup kita yang tidak bisa di-download, tidak bisa didapat hanya dengan angkat tangan. Ya Allah saya perlu ini, saya pengen ini, saya pengen. Tidak cukup. Dia perlu air mata. Sampai belinang air mata kita, sampai nangis kita, sampai sedih gitu. Alah ngapalah kayak gini. Ngapalah ini terjadi dalam kehidupan saya misalnya gitu. Kenapa harus ini gitu. Tapi habis itu kita ingat-ingat lagi, oh iya ini dari Allah ya. Aku tidak terima pun udah terjadi. Apa pelajaran hidup selanjutnya? Ridho. Apa pelajaran hidup selanjutnya? Ya terima. Apa pelajaran hidup selanjutnya? Ya tetap jalani kehidupan sebagaimana biasa. Apa yang tidak boleh hilang? Prasangka baik sama Allah. Kemarin cerita utang ribut semua langsung. Status saya tuh langsung ramai. Tapi ada yang kepancing juga dengan status ini kan. Maksudnya tuh jadi nyindir orang. Tuh. Yang jarang-jarang komen ikut komen juga. Ramai. Waktu ngutang melas-melas, waktu bayar malas-malas. Waktu ditagih malah ngegas. Antum bisa lihat dari dua sisi. Kemarin saya ngajak antum ngelihat dari sudut pandang orang yang mempunyai hutang, piutang, Catat, kalau antum tidak pernah nyatat itu salah juga sebagai pemberi hutang. Tagih dengan cara dijapri, di WA, diingatkan. Maka bukti antum pernah transfer itu dikirimkan WA balik ke beliau. Ini bukan masalah ndak enak. Antum juga jangan gitu. Akhlak tuh ada tempatnya gitu. Antum pengen ndak dia selamat di akhirat? Atau memang antum sengaja pengen gantung dia di akhirat? Saya sengaja ndak tagih Ustaz, tapi saya ingat-ingat terus. Biar dia mati nanti, mampus nanti di akhirat. Misalnya gitu. Ya apa yang antum ucapkan itu yang akan terjadi. Jangan-jangan dia selamat, antum yang justru malah mampus karena membiarkan. Maka wajib tagih antum. Wajib tagih. Wajib tagih. Kalau sudah dijaprin masih tidak mempan, apa yang harus antum lakukan?
Umumkan di publik. Nah, ini saya kasih tahu. Di Japri dikasih tahu, datangin, silaturahim, nggak mau juga, udah umumkan di publik, mention Instagramnya, mention Facebooknya, nggak apa-apa. Bongkar aib Ustaz, enggak, udah di Japri kok. Kecuali antum belum pernah Japri, antum posting, enggak. Kasih tahu sama dia, kalau antum enggak nunjukkan itikat baik, enggak ada juga jawaban, WA saya enggak dibalas, SMS saya enggak dibalas, telepon saya enggak diangkat, ya mohon maaf saya terpaksa kasih tahu depan publik karena antum update di sosmed. Ini kan banyak nih yang kalau ngutang enggak bisa bayar tapi status jalan-jalan terus. Nah, orang-orang kayak gini harus kasih pelajaran. Posting di sosmed, mention, tag ke dia berkali-kali gitu. Enggak apa-apa, halal. Ya, antum jangan sampai akhlak tuh enggak pada tempatnya. Sama orang tua enggak pakai akhlak. Ini bicara bab 1 nih, baru catat dan tagih. Kalau ditagih personal enggak mempan, ditagih di itu enggak mempan, antum tahu di mana dia ada grup, situ posting. Mohon maaf, tolong ingatkan saudara fulan, dia punya utang sama saya, ini bukti dia ngutang, ini bukti dia. Saya sudah coba mengingatkan dengan cara di Japri, sudah saya temui, saya telepon, saya WA, enggak ada nunjukkan itikat baik. Jadi mohon maaf, kalau yang ada nengok di grup, tolong ingatkan fulan untuk bayar hutangnya. Itu cara 1. Udah? Udah belum? Berani enggak? Iya ke? Dah, enggak mempan. Kalau nanti dia jadi marah sama kita, enggak apa-apa. Antum sudah selesai tanggung jawabnya. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Tapi ada bab kedua. Bab kedua adalah ikhlaskan dan berdoa. Pencemaran nama baik gimana? Perbuatan tidak menyenangkan, 2 pasal tuh yang bisa berbelok kemana-mana tuh, pencemaran nama baik. Kemudian ini dia di Japri tidak balas, kita tunjukkan bukti, kita sudah Japri dia, kita sudah datangin baik-baik, bila perlu pakai surat, bikin surat kan, antum bisa bikin surat kan, tagih tertulis. Maka ada poin nomor 2. Kemarin saya bilang itu bab 1, catat dan tagih. CT, catat dan tagih. SOP-nya nagihnya Japri, datangin, silaturahim, DM, kirim surat tertulis, atau posting di sosmed. Itu udah paling ekstrim. Mudah-mudahan dengar semua nih ya. Yang kedua, ikhlaskan. Berapa utangnya? 25.000 Ustaz. Pound sterling. Oh, beda cerita itu. Maka saya bilang sekarang ini kan lagi musim ya. Dia yang fitnah, dia yang apa? Cari simpati, betul enggak? Playing victim itu salah satu peran yang lagi laris sekarang. Iya, dia yang memfitnah, justru malah dia yang merasa dizolimi gitu. Pandai sekali dia bangun image atau bangun ini supaya dikasihani gitu. Seolah-olah kita yang salah. Terbalik-balik dunia hari ini. Makanya hitam putih ini penting. Mana yang hitam, mana yang putih. Mana yang hak, mana yang batil. Jadi saya kadang-kadang saya nih mau ngegas gitu,
Nggak sampai hati sama antum-antum nih. Antum ini udah ikut saya, itu tak itu ya orangnya yang ikut SMK pagi-pagi itu saya tahu kok. Yang komen tuh. Jadi saya nganggap husnuzon saya ya, mudah-mudahan gitu, enggak salah gitu. Antum ini udah orang baik dah. Jadi tinggal perlu diasah pedangnya ya, dikuatkan, kasih semangat, kuatkan, kasih semangat. Kasih langkah-langkah. Dan saya kasih antivirus gitu. Untuk menamengi diri kalau misalnya nanti antum akan berhadapan dengan orang-orang begitu, gini cara nyikapinnya. Oke? Ikhlaskan, doakan. Doa sama Allah, ya Allah, tolong ganti rezeki saya yang diambil sama si fulan, yang ditipu sama si fulan itu dengan rezeki yang lebih banyak, lebih berkah, lebih mendatangkan kebaikan. Saya gitu kalau berdoa. Ada duit saya itu yang hilang juga. Kalau langsung melangkah ke bab 2 gimana Ustaz? Boleh. Langsung ke bab 3 pun boleh. Apa yang ketiga? Ayaman, mana Den? Yang bab 3 apa? Ingat-ingat dari mana sumbernya. Jangan-jangan itu cara Allah untuk membersihkan harta haram yang pernah kita kumpulkan dulu. Maka next, kalau ada yang datang sama antum minjam duit lagi, saran saya jangan pinjamkan. Kejam nih, tapi belum selesai kalimat saya. Dia perlu berapa? Dia perlu sekian juta misalnya gitu. Nah antum kasih, misalnya dia pinjam 1,5 juta. Lalu kita bilang, ya udah, kita tidak bisa minjamkan antum, tapi ini ada uang, nih antum bawa balik. Tidak usah balikkan, ini saya bantu ya. Dah, itu jauh lebih aman. Karena hutang itu adalah alat pemutus silaturahim yang paling tajam. Tajam sekali hutang tuh. Makanya ini hukum hutang ini mubah. Tapi berubah jadi haram. Bisa berubah jadi halal, berpahala. Kan fadilah meminjamkan utang itu kan pahalanya luar biasa untuk yang memberi hutang. Mengikhlaskannya juga ada pahalanya lagi, kebaikannya lagi. Tapi ngelihat perangai dan tingkah laku orang ini, maka antum masuk ke zona. Kalau antum buka bisnis, ini kadang-kadang masuk di riba tuh begini. Pinjam si A nih, pinjam ke kita. Apa akadnya? 10 juta. Lalu dia buka usaha dari duit itu. Qadarullah, bisnis usahanya maju dan berhasil. Lalu dia balikkan ke kita 11 juta. Si pemberi hutang tidak minta kelebihan. Ini adalah kesadaran dari yang meminjam sebagai bentuk hadiah, kata dia, kepada si peminjam. Maka dikembalikan 10 juta plus 1 juta. Pertanyaannya, yang 1 juta ini apa hukumnya? Apa yang 1 juta nih? Yang 1 juta jadi apa? Alhamdulillah, ada pada paham ya. Riba. Tapi kan tidak minta Ustadz, itulah ribanya.
Kenapa riba Ustadz? Akad di awal adalah pinjam. Kalau pinjam barang Ustadz, pinjam mobil, mobilnya dia jual. Itu bukan riba, nyuri namanya. Ini parah ini. Itu perampok. Alhamdulillah kan. Maka saya bilang, saya husnuzon, antum-antum yang udah ikut SMK tiap pagi nih, insya Allah udah jadi orang baik dan terus berusaha jadi orang baik. Nah saya udah gak perlu lagi marah-marah, ngasih apa gitu. Itu tadi saya bilang, antum gak boleh tuh, gak enakan. Kalau bahasanya Habib Muhammad bin Anis tuh, ojo terlalu ahlak. Ojo terlalu ahlak. Terlalu ahlak, akhirnya kita sendiri gak bisa ngapa-ngapa gitu. Ya itu kapok-kapok Lombok itu, ya kan? Oh, so aku nggak mau minjamin dia lagi. Nanti datang lagi, aduh, nggak enak loh. Mukanya tuh melas. Oh dia memang aktor kok, pandai sekali dia bermain peran itu. Ya, jelas ya. Dah, terakhir poin ketiga. Apa poin ketiga? Ingat-ingat dari mana sumbernya. Tuh ingat-ingat betul. Karena itu akan mempermudah antum untuk mengikhlaskan ke yang nomor 2. Akan mempermudah antum, sudahlah. Sekarang ini posisi sebagai pemberi hutang. Sekarang saya mau masuk ke zona yang meminjam atau berhutang. Hai para pengutang-pengutang atau utangers. Hai para utangers. Poin 1 apa tadi? Catat dan tagih. Apa poin 1? 2, ikhlaskan lalu berdoa. Antum tinggal pilih di antara 3 poin ini. Dah? Ikhlaskan doa. Ingatkan dari, dan yang ketiga, ingat-ingat dari mana sumbernya. Ini buat yang memberi pinjaman. Sekarang para utangers. Yang punya utang. Antum hari ini punya hutang, apakah itu hutang dengan lembaga, apakah hutang sama orang, saya mau kasih tips. Udah? Nomor 1, kalau antum punya hutang, yang pertama kali antum harus lakukan adalah nomor 1 adalah iktikad baik. Siapapun yang hari ini punya utang, ada yang masih punya utang? Gak usah angkat tangannya, dari mukanya nampak. Ada yang masih punya utang? Apalagi antum utang sama lembaga dakwah, utang sama orang yang juga berjuang di jalan Allah. Hati-hati, hati-hati. Benar, demi Allah saya nyampaikan antum, ini hutang betul-betul masalah yang sangat serius. Kalau diikhlaskan belum bisa karena jumlahnya masih besar. Ustaz, tadi saya bilang pakai cara nomor 1, catat tagih. Tagih baik-baik, kirim surat, japri, WA, screenshot semuanya, bukti-bukti antum pernah nagih itu. Maka ini salah kita juga. Tadi saya bilang terlalu ahlak, apa?
Nggak enakan jadi orang. Akhirnya kita nggak enak sendiri. Salah. Kalau saya ngomong hitam putih. Ada orang nelpon saya berapa tahun yang lalu. Ustadz, Munzalan kan gini-gini. Saya bilang itu duit Munzalan bukan duit saya. Saya bilang. Kau nak minjam pakai duit pribadi untuk urusan pribadi tak bisa. Saya bilang itu uang pondok. Saya tak berani geser. Saya aja tak berani minjam duit Munzalan. Marah-marah lah dia di awal tuh. Wow. Dah, saya diamkan dia. Berapa tahun kemudian, bayangkan. Berapa tahun kemudian orang itu nelpon saya. Bang, makasih ya bang. Karena abang waktu itu enggak kasih pinjaman sama saya. Kok bilang makasih waktu itu bang marah-marah, saya bilang. Iya, wasilah itu saya dapat rezeki dari tempat lain. Alhamdulillah saya jadi enggak punya utang. Karena rezeki itu langsung saya bisa geser. Saya pun akhirnya jadi enak ketemu sama Bang Lukman karena tidak ada utang. Alhamdulillah saya bilang. Itu yang terjadi sama Munzalan juga waktu mau beli rumah Baitul Mal. Harusnya itu kita ngutang sama bank. 3 bank kita ajukan. Waktu itu belum paham ya. Kampanye anti riba tuh belum kencang kayak sekarang. 2012 tuh. 2013. Alhamdulillah ditolak. 3 bank nolaknya. Tak jadi. Alhamdulillah 3 bank nolak, rupanya lunas dalam waktu 3 minggu. Bayangkan kalau waktu itu kita masih ngutang, nyicil lah gitu tuh. Semenjak itu tak mau lagi urusan sama riba. Kita cut off semua. Saya bilang ada duit kita beli, tak ada duit diam-diam. Gimana rumusnya? Dah tinggal nole-nole ya. Nole. Hah? Bisa gak diam-diam beli? Tenang. Catat lagi. Oke. Sekarang nomor 1 apa? Iktikad baik. Kalau antum ndak enakan, antum ndak sampai hati, maka jangan dihutangi. Bantu. Gitu caranya. Apa? Kalau ndak mau ngutang, ndak mau catat dan ndak mau nambah masalah, langsung poin nomor 1. Bantu. Nih, antum tadi perlu berapa? 30 juta misal gitu. Nih, saya belum bisa bantu segitu. Nih ya, ada duit dari saya 500.000, antum bawa balik ya. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan dan Allah kasih. Tapi saya udah mau mati. Nggak, mohon maaf, nggak bisa. Tapi saya udah mau mati. Enggak apa-apa, nanti saya sholatkan. Gitu langsung sekalian. Antum harus berani ngomong hak-hak, batil-batil. Suka-suka tak enak itu bikin antum enggak bisa bertumbuh. Saya tipenya hitam putih. Tengok kemarin ada orang-orang datang. Langsung saya tembak-tembak. Ada dengar enggak? Saya enggak perlu duit antum, saya bilang. Dengar enggak? Apa enggak? Mati kutu dia. Kalau antum mau nyalurkan barang, itu komisaris-komisaris itu yang datang tuh. Ya kan? Kalau antum mau nyalurkan, saya bilang saya tunjukkan mana tempatnya. Saya tidak perlu duit antum. Ada gun saksi kan? Direkam tidak omongan saya itu. Gitu cara ngadepin orang-orang Jakarta tuh. Kajarta. Datang kau ke sini. Ini orang Jakarta nih. Nanti dia kita anak-anak situ. Ada duit beli, enggak ada duit kita diam-diam beli. Nah, bagus. Kita suka tak enak. Saya enggak mau. Itu the point. Bilang enggak saya. Bilang iya. Iya, enggak. Jangan iya yang enggak. Apa? Kayak bunda tuh, kalau mau makan ngomong, enggak pakai kode-kode. Besok pagi makan bubur yuk. Saya jawab, yuk. Dah, jalan kita. Kayaknya makan ini enak loh saya. Aduh sayang, rambut aku nih udah agak keras loh. Ya udah beli sampo kata suami kan.
Bukan itu sayang, apa agak gatal-gatal gimana gitu. Ya garuk lah pakai kulit durian gitu suaminya. Baper, kau kepintaran. Gak usah pakai kode-kode, udah suami istri itu kan, mohon maaf ya, udah gak ada aurat kan antara suami istri. Ngomong to the point, sampaikan. Yang ke salon boleh enggak? Pengen ke salon nih, pengen treatment. Ngomong, oke, aku belikan, aku ambilkan duitnya kan gitu. Ngomong. Apa? Say what you want. Apa? Kirim video ini, kirim. Sama yang ngutang, kirim. Sayang, makan mie instan yang ada sayur sawinya, pakai telur dadar, makannya di puncak boleh enggak? Naik motor tapi dari Pontianak, kau seorang ya gitu. Kalau itu masih agak wajar, masih dalam bab-bab waras wajar, oke, go ahead. Say what you want. Say what you want. Apa? Say what you want. Daya, ini untuk yang utangers. Tadi sudah untuk yang memberikan pinjaman, catat, tagih. Kalau memang tidak enak, bantu. Dah, nih. Kau pinjam berapa tadi? 30 juta. Oke nih, ada 1 juta aku bantu. Tidak usah tagih-tagih. Ambil ya. Gitu. Dah, sekarang untuk yang punya utang. Banyak nih, Ustadz doakan ya semoga utang saya lunas. Ustadz doakan ya semoga utang saya lunas. Ustadz doakan gitu terus hampir kemana-mana saya keliling. Nah maka kalau yang punya utang nomor 1 adalah tunjukkan iktikat baik. WA, balas, telepon, angkat. Ini barometer yang paling rendah. Ustadz tak pernah balas, saya kan tak punya utang sama kakak. WA saya beribu-ribu masuk, mana nak balasnya? Saya bilang siapa yang mau jadi operator HP saya ini? Satu hari ya? Balas plus putuskan sesuatu. Bisa Ustaz balas, Waalaikumsalam. Jadi tanda antum menunjukkan iktikat baik kalau misalnya antum punya utang, kalau di WA balas, kalau di telepon angkat. Nah ini yang saya dulu pernah lakukan tahun 2013-2014, waktu itu saya masih punya utang. Saya lagi ngisi SMK, live, dulu masih ada Mujahidin ya, ke Mujahidin, relay, Mujahidin TV gitu. Saya lagi ngisi nih, lagi ngajarkan tauhid. Allah tuh bersama hambanya. Kita harus prasangka baik sama Allah. Di saat yang sama dulu masih pakai BBM, BlackBerry Messenger. Masuk situ di WA, Bang Lukman ditelepon berkali-kali kan. Saya tidak mungkin ngangkat. Mohon maaf Bang, lagi ini. Maka kalau antum lagi kajian-kajian kayak gini, kalau masih punya utang, bikin status, mohon maaf lagi kajian. Kalau mau nagih, saya lagi kajian. Kalau mau bayar utang, ini nomor rekening saya. Ah gitu caranya. Bikin statusnya. Udah? Iktikat baik itu teman-teman, WA balas. Akhirnya saya bilang, iya bang, saya akan ke sana. Saya bawa Ompi, pakai mobil pick up Grand Max. Datang saya ke sana, bawa Grand Max sama Ompi berdua. Bawa brosur infak-beras, bawa brosur tanda bukti, apa segala macam saya bawa. Saya jalanlah ke tempat beliau. Kena marah. Harusnya Bang Lukman begini. Warung kopi itu Aji tuh. Saya diam, tidak ada balas, sikit pun tidak ada. Iya bang, siap bang, saya salah. Nah, nih poin nomor 3. Apa yang nomor 3? Ini tanda antum menunjukkan itikat baik. Akui kesalahan. Ya bang, saya salah bang. Ya bang, saya salah. Siap bang, saya salah. Saya diam, tidak ada yang balas apa-apa. Selesai beliau ngomong, saya langsung ngomong gini.
Bang, saya insya Allah minta waktu. Saya akan tanggung ngutang itu, saya bilang. Saya siap menerima ininya dan saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Nomor HP saya teman-teman, dari awal saya balik ke Indonesia sampai hari ini tidak berubah. Itulah di nomornya. Antum kalau mau ketemu sama orang, lihat berapa kali dia ganti nomor. Kalau mau ngeliat orang juga, berapa kali dia ganti akun Instagram, ganti-ganti nama tuh. Itu penipu tuh biasanya akun-akunnya tuh. Di atas 10 kali ganti nama akun itu bisa dipastikan. Fix itu pasti penipu. Apalagi dia jual barang-barang mahal dengan harga yang murah, fix penipu. Di tempat lain mahal, tempat dia kok murah seorang. Setiap ditanya ada barang ready kak, selalu ready. Nah itu tanda-tanda penipu. Jual sepatu kok ready semuanya. Transfer dulu kak. Ciri-ciri itu nyuruh cepat-cepat transfer tuh. Antum transfer hilang. Daya, akui kesalahan. Begitu selesai, saya kaget gitu. Karena beliau bilang, ada yang mau disampaikan enggak Bang Lukman? Oh boleh Bang. Bang saya bilang, warung kopi kita ini agak antik saya bilang. Saya sudah berusaha jual kopi, jual bubur, jual bakso, jual macam-macam. Tapi Masya Allah belum ada uangnya. Saya tidak akan lari dan saya akan bayar, tapi kasih saya waktu. Saya masih ingat tuh saya ngomong setengah tahun atau 1 tahun. Uangnya waktu itu 80-an juta. Dan memang di hati saya yang terdalam, tidak ada niat mau lari itu tidak ada. Kan ada tuh orang, oh kasih saya waktu, insya Allah besok, ini mau jalan ke ATM kata dia. Nah itu beda, nipu dengan itikat baik itu beda. Ya, nipu dengan itikat baik itu beda. Ini betul-betul itikat baik. Dah, saya ceritalah. Tapi di balik itu saya bilang ada kegiatan-kegiatan kita di Munzalan. Kegiatan-kegiatan kita di warung kopi Toaji. Kita ada gerakan fak beras, kita begini. Saya ceritakan. Dah, selesai. Ya udah Bang Lukman, kami udah dengar tadi. Kalau memang Bang Lukman fokusnya di dunia sosial, apalagi ini ngurus anak yatim, kami tadi berembuk sekeluarga, kami ikhlaskan. Hah? Terdiam saya. Maksudnya Bang? Iya, Bang Lukman udah gak usah bayar. Kami ikhlaskan karena Bang Lukman udah berusaha juga. Nah di situ saya baru paham, oh ada cara lain untuk bayar utang. Yaitu dilunaskan. Satu tuh, saya pergi lagi ke Malaysia kan bawa duit 500 ringgit. Nah, setelah mengakui kesalahan, masuk dalam bab akui kesalahan itu apa? Bayar semampunya. Berapapun jumlahnya. Saya waktu itu punya utang sekurang lebih 4.000 ringgit. Saya pergi ke Malaysia bawa duit 500 ringgit. Saya datangin, saya bayar. Antum bayar semampunya. Antum jangan anggap remeh utang tuh. Apalagi antum punya utang sama lembaga dakwah. Hati-hati masuk parit. Benar demi Allah, saya tidak nakut-nakutkan. Hati-hati antum. Antum lupa nganggap remeh itu tidak punya itikat baik. Kurang ajar namanya. Ini utang sama pondok, apalagi orang-orang dalam ya, hati-hati kita cek. Tak berkah hidupnya. Benar, saya tidak nakut-nakutkan tapi ngasih tahu.
Maka saya bilang, hai dir, tagih semua dir. Biasa masalah utamanya utang nih, bukan kebutuhan hidup, gaya hidup, BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Apa? Jangan pernah tuh nggak remeh utang, bayar semampunya. Utang saya 1 miliar, saya mau nyicil 100.000, nggak apa-apa, itu tanda antum transfer. Kalau yang lembaga keuangan gimana Ustaz? Nanti ada special treatment. Kita lagi siapkan rumusannya sama Bang Imam nanti. KBRI. Apa tadi? WA balas, telepon angkat, akui kesalahan. Ini materi hanya untuk yang benar-benar pengen lunas hutang. Kalau antum ndak punya niat untuk lunas hutang, nggak usah dengar materi ini. Oke? Antum keluar ya, ngopi ke ngapa ke. Ini materi hanya untuk orang yang betul-betul pengen lunas hutang, pengen punya itikat baik bayar hutang. Dah, bayar semampunya berapapun jumlahnya. Dah. Yang kedua. Poin nomor 2, ada 3 tadi. Prasangka baiklah sama Allah. Saat antum sedang berhutang, teman-teman, ada sebuah hadis yang mengatakan ada 3 golongan yang wajib ditolong oleh Allah. Salah satu dari 3 golongan yang wajib ditolong oleh Allah itu adalah al-makatib yuridul ada, orang yang punya hutang yang berazam pengen lunas dan bebas dari hutang. Itu pasti ditolong Allah. Ada 3 golongan, nanti cari hadisnya tuh Sa'diyah. 1, al-mujahid fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Bukan di jalan Ayani atau bukan di jalan ya, di jalan Allah. 2, al-makatib yuridul ada, orang yang punya utang, apakah itu utang riba ataupun utang dengan personal, dan pengen lepas dari hutang itu. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Duit infak. Nggak boleh ada infak hanya infak. Bukan ya kan yang 5.000. Oh iya. Itu untuk sebuah hari. Untuk hari ini ya. Bebas saya. Buat hari ini. Oke. Amin. 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 Amin ya Allah. Sayang. Udah bawa dulu ini. Infakkan semuanya ya. Jadi antum semua rumus dasarnya tadi nomor 2, prasangka baik. Ada golongan yang wajib ditolong Allah. Maka waktu saya punya utang, saya bilang sama Allah, ya Allah, Kau yang izinkan aku bisa berutang karena kebutuhan dengan niat tadi nolong orang, maka Kau pasti bukakan pintu rezeki, dan itu saya tidak pernah hilangkan. Dan benar teman-teman, terbuka pintu rezeki. Ada teman-teman tuh yang saya cerita begitu, testimoni dia, Ustadz benar Ustadz, waktu saya punya utang banyak rezekinya, begitu lunas berhenti Ustadz, stop dia. Saya bilang gitu memang SOP-nya. Nih, ada 3 golongan salah satun kulluhum haqqun 'alallahi azza wa jalla aunuhu. Saya gara-gara hadis inilah nikah saya. Gara-gara hadis ini saya nikah cepat.
Nggak ada saya pikir-pikir lagi. Saya bilang ini firman Allah pasti benar. Tak ada lagi aku diskusi-diskusi. Tapi kalau antum-antum di sini diskusi ya dulu. Nah, besok dah nak mati baru kerjakan hadis ini gitu, Bah. Apa? Yang di sini yang jomblo-jomblo apa? Diskusikan dulu. Dah nak mati, baru kerjakan hadis ini gitu. Saya dengar hadis ini. Saya kan tanya ada nama. Saya masih ingat orang Bandung, Bogor, Kang Yusuf namanya. Dia S2 di Malaysia, baru hijrah, terus berangkat langsung bawa istri. Nikah muda, sangat muda. Saya bilang, Kang, afwan. Saya boleh nanya enggak? Saya bilang. Kenapa antum nikahnya muda sekali? Dia bilang, saya ingat dengan sabdanya Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa ada 3 golongan yang wajib ditolong oleh Allah. Maka saya bilang kita laki-laki jangan jadi pemalas. Laki-laki pemalas itu namanya labi-labi apa? Bukan laki-laki. 3 golongan. 1, al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. An-nakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang pengen menikah untuk menjaga kesucian dirinya agar tidak berzina. Maka saya bilang laki-laki yang takut nikah itu 2 ya. Kalau tidak lemah syahwat banyak maksiat. Di Instagram punya selingkuhan, DM-DM-an. Di Tinder punya main-mainan, cabe-cabean. Di TikTok ada yang digebetnya. Di Facebook mohon maaf ada janda. Gila ini orang. Semua di DM-nya. Jadi jaga hubungan semua dengan yang Facebook. Itu orang yang beda-beda tuh. Dia tak tahu yang perempuan player juga. Perempuan pun koleksi kak. Ini suami orang, yang ini anak muda ini, yang ini tempat dia ngambil makan, ini untuk yang ini selingkuhan ini bayarkan pulsa dia, yang ini bayarkan kos-kosan dia, yang ini bayarkan make up dia. Pandai dicari hidup. Ustaz kok tahu dunia-dunia kayak gitu? Kenyang dah. Hafal betul saya, hafal mati, bener-bener gitu. Maka saya bilang kita ngapa laki-laki nunggu-nunggu takut-takut nikah tuh bisa bertahan kita, hebat ya. Antar 2 ya, kalau tidak lemah syahwat banyak maksiat. Setia, setiap tikungan ada. Pro player semua. Saya di Malaysia tuh kan ketemu, mohon maaf ya, sama orang-orang yang cerita terang-terangan. Ustaz saya suami masih ada di Indonesia, tapi di sini mana bisa Ustaz kalau tak pandai-pandai bawa di kata dia. Ngapain kak? Ya itu. Ada laki-laki yang bayarkan kos-kosan. Nanti dia bilang boleh pakai badan saya udah enggak perawan kok kata dia. Santai sekali dia ngomong, saya sudah enggak perawan kata dia. Pakailah badan saya kata dia, saya pun lagi perlu juga kata dia. Perlu bayar kos-kosan. Jadi si laki-laki itu datang pakai badan dia, setubuhi dia suka-suka, tapi tiap bulan bayar kos-kosan. Fakta. Maka kemarin apa kata Fajar Sad Boy? Untuk apa wajahnya cantik tapi bibirnya kayak SCTV? Oh, maksudnya satu untuk semua kata dia. An-nakih yuridul afaf. Yang terakhir al-mukatabul ladzi yuridul ada. Al-mukatab, budak mukatab yang ingin bebaskan dirinya. Ini termasuk kata ulama orang-orang yang punya hutang, apalagi hutang itu riba, dan sangat berazam kuat untuk bebas dari riba. Ditolong. Saya ngalami hadis ini 2 dah. Saya ngerasakan bagaimana pertolongan Allah saat saya mau nikah. Tidak punya duit, saya berazam, saya bilang aku tidak berani lanjutkan kayak gini, takut malah terbuka pintu zina lebih besar. Maka bismillah nikah. Niat nikah mau November, maju jadi Juli. 1,5 bulan. Kenal sampai akad nikah. Kita bolehlah 2 abad gitu pacaran. Habis itu mati kan. Saya ngomong sama orang tua, saya ngomong sama bunda, saya ngomong sama orang tuanya, saya ngomong sama ini. Saya takut berzina, saya tidak berani kalau lama-lama, takut karena sama-sama di luar negeri saya bilang. Posisi kita sama-sama bebas. Itu juga udah terbuka peluang-peluang Masya Allah.
Saya bilang enggak bisa. Bunda juga sama. Udah bismillah, alhamdulillah. Akad nikah sampai dari kenal sampai akad nikah itu cuma 1,5 bulan. Akad nikah tanggal 6 bulan 7 2009. Mama kandung saya baru ketemu sama calon menantunya H-2 akad nikah. Tanggal 4 baru ketemu. Sekarang lagi ngetren kan nikah di KUA. Antum cari yang mau dinikahin kayak gitu. Habis itu muliakan dia habis-habisan gitu loh jadi laki-laki itu. Geram benar saya nengok laki-laki nih. Kalau depan saya patah-patah kan leher. Mana anda ada bujang sini kan, jomblo ada kan? Apa bah kita tuh lama-lama benar, penakut ke kita tuh. Laki-laki benar enggak sih? Cari yang mau tuh. Saya enggak mau nikah besar-besaran, resepsi. Mau enggak? Oh, orang tuanya ribet, tinggalkan, skip. Cari yang mau, pasti ada orang tua yang mempermudah tuh ada. Ada enggak? Perempuan-perempuan mau enggak kita dinikah? Yang penting halal dulu. Bulan madu di Masjidil Haram gitu loh. Resepsi di gedung-gedung sewa. Karangan bunga besar-besar. Rupanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah kirim orangnya. Niatnya mau kirim turut bersuka cita, tulis turut berduka cita. Betua raya, banyak gaya apa? Kau makan lah gengsi tuh apa? Ini orang kalau baru pertama kali dengar kajian saya atau tak sengaja datang, nih kan ada tamu-tamu nih saya tengok nih kan. Sesak napas dengar kajian SMK nih, maka tak banyak orang berani datang sini. Jangan kira makin lembut saya, makin kuat. Maka saya bilang mau datang sila, enggak apa-apa. Hai orang-orang tua, jangan persulit anakmu untuk nikah kalau memang dia sudah mampu. Mudahkan. Nanti dia nekat pergi ke hotel di Mercure itu cuma 600.000, check in dia, investasi dulu DP. Suka sama suka dah. Rido birido kata dia. Check in kawan. Hamil. Mau taruh mana muka bapak nak? Taruh situ ya pak. Tak usah pindahkan. Saya tembak to the point. Hai orang tua, muhasabahlah, introspeksilah. Semua masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun kejadian, daripada nunjuk muka orang, jauh lebih mulia nunjuk muka seorang. Hari ini banyak lucu, dia yang maling, dia yang teriak maling. Dia yang kentut, dia yang nuduh kawan. Coba diulang. Dah. Makin udah jam 6 dah. Oh, jam lewat dah. 6:30. Udah ya? Abang kakak semuanya yang baik yang dirahmati Allah, hai anak-anak muda, nikahlah kalian. Kalau belum nikah aja sudah banyak syaratnya mempersulit indah itu, skip. Kita betul-betul perbaiki diri. Betul-betul tunjukkan, jangan jadi pemalas. Bawa-bawa nama munzalan, bawa-bawa nama dakwah. Laki-laki kok pemalas itu bukan laki-laki, namanya labir. Kita yang udah nikah juga termasuk. Dagang, jualan, jangan jadi pemalas, mager, pegang HP ya, terus nongkrong. Semua akan indah pada waktunya. Sini palak kok. Jelas ya? Udah tegas-tegas saya ngomong. Ini dulu teman-teman semuanya. Oh, terakhir tadi belum. Itikat baik, prasangka baik. Terakhir, nah ini dia. Niat baik itu teman-teman adalah pembuktian kepada Allah. Tunjukkan dengan apa tanda antum berniat baik tuh? Nih, cuma satu. Ada doa-doanya, ada istighfar, ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada sholat tepat waktu, ada birrul walidain, ada datang ke ustadz, datang ke orang tua, minta maaf, minta ridho.
minta doanya, dan kasih orang tua hadiah terbaik. Udah banyak nih testimoni. Minta maaf, kalau ke orang tua nih ya, minta maaf, terus minta ridho, dan kasih doa terbaik. Antum kiri ke Ustadz nulisnya, efek kamera. Kamera. Tenang, tenang. Sama kayak kita minum. Oi, Ustadz, minum pakai tangan kanan dong. Bale. Jago abang ini. Tinggal mana bang? Nggak pernah tahu teknologi hengpong ke? Atau lagi banyak masalah ngegas terus? Dah. Ya, udah banyak testimoni teman-teman semuanya, datang tunjukkan itikat baik, prasangka baik sama Allah, dan niat baik, tunjukkan ketaatan, STW sholat tepat waktu. Tapi apa? Biasanya yang taat nih pas lagi punya masalah aja. Saya hafal 10 tahun. Saya bukan setahun 2 tahun ngurus orang-orang nih. 10 tahun. Begitu tingkah lakunya. Ustadz, nah, bagus merdu. Tolong doakan ruko saya Ustadz. Oke, datanglah si bodoh nih. Saya maksudnya. Doakan. Laku ruko, senyap kawan. Mana ada. Tengok Instastory, Kuala Lumpur. Tengok Instastory, oh dulu datang ke kita. Nanti punya masalah lagi nih. Ustadz, masalah lagi. Anak saya Ustadz tolong diruqyah Ustadz. Pakai daun pintu ya Bu ya. Kayak daun bidara tak mempan anak ibu nih kayaknya. Pakai apa? Daun pintu. Jadi dulu saya kesal gitu ya nengok kelakuan manusia macam gini nih. Kesal. Makin saya belajar Quran, saya sampai sekarang masih belajar Quran teman-teman ya. Masih belajar, masih buka-buka, masih telusuri. Masya Allah, makin saya pelajari, oh oke. Sekarang udah mati rasa. Pokoknya ngomong ya, Bu gini, ibu dengar alhamdulillah enggak apa-apa. Ibu enggak mau sakit hati itu urusan ibu sama Allah. Saya nyampaikan yang hak apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Akhirnya saya sadar, oh oke. Wajarlah kalau sama aku begitu. Allah ya digitu kan ya. Coba diulang. Percaya enggak? Percaya enggak? Nih, bukti. Surat lama nih, jarang lepas lah pokoknya. Kalau saya dulu keliling-keliling waktu awal-awal tuh, mengenalkan Indonesia Mustahil Miskin tuh, saya pasti bukakan ayat ini. Coba lihat. Saya bilang tadi apa? Jangankan aku. Apa? Jangankan kita. Apa? Allah ya digitu kan ya. Diapakan Allah tuh? Coba tengok. Wa idza massal insana durru da'ana. Dorro ya durru. Ada 3 ujian manusia. Masih ada waktu enggak antum nih? Masih ada waktu? Oke ya, dengar ya. Kalau ujian manusia itu ada 3. Ada ba'sun, ujian yang bersifat ringan. Itu biasa dari mulut. Cie, udah hijrah dia. Sok suci kau nih. Nah gitu. Nah, jangan dibalas ya, daripada kau sok najis misalnya gitu. Jangan ya. Jangan dibalas. Udah? Jadi wa idza masal insana durru. Satu ba'sun itu mulut. Kena omongkan, digibah, di WhatsApp. Ya kan di live sama grup itu ba'sun. Ini namanya durrun. Durrun berarti sudah kena ada sentuhan fisik. Bisa sakit, bisa lumpuh, bisa stroke, bisa tekanan darah tinggi, cuci darah, cuci baju, cuci kasur, pokoknya udah mulai cuci-cuci itu. Laundry. Itu durrun namanya. Ada lagi yang lebih parah, lahir dan batin digoncang Allah, namanya zulzilu.
Suami baik selama ini, tidak pernah ada masalah. Tiba-tiba tahu, nikah lagi suaminya, tidak bilang-bilang sama perempuan ini dan kawan seorang. Itu zulzilu tuh. Beguyuk kata orang Melayu apa? What is the meaning of zulzilu? Beguyuk. Do you understand? Beguyuk is goncangan tsunami plus gempa. Nah, di sini Allah bilang wa idza massal insana durrun ad-durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Orang kalau dapat masalah kata Allah, durrun, maka dia pasti akan datang kepada aku kata Allah. Datang kepada Allah dalam keadaan berbaring, duduk dan berdiri. Coba diulang. Baring, duduk, kue korket, kue blodar. Dah sakit baru sadar. Kue bingke, kue blodar. Dah masuk neraka baru sadar. Karang Ustadz nih, siapa suruh datang sini? Antum kalau mau dengar yang manis-manis ya itu 2013, 2014. 2023 nih hitam-hitam putih-putih saya bilang. Maka saya cuma di sini aja, di SMK aja. Mau tablik akbar, kajian, mohon maaf, udah tak bisa. Saya takut banyak yang tersinggung. Udah ya? Udah belum? Bagaimana dia datang ke Allah? Baring. Apa tanda baring tuh? Agi sakit di ICU, di rumah sakit, pegang tasbih terus tiap hari. Allah, Allah, nek bingke nek, Allah, Allah, nek ayam betukuk nek, Allah, Allah, nek ini nek kue blodar nek, Allah, Allah, tak mau. Begitu sembuh nenek ke kucing yuk kata dia. Baru gak nyaman nek kucing yuk kata dia. Paham? Berdiri tegak. Apa tuh berdiri tegak? Simbol sehat. Bisnis jaya lagi. Wah, karir mulai nih. Omset yang tadinya tiarap sekarang sudah mulai berdiri. Wah, gagah lagi dia. Falamma kasyafna anhu durrahu. Ayo, baca. Surat 10 ayat 12, 10-12. Falamma kasyafna anhu durrahu. Kasyafna anhu pakai fi'il madhi. Kasyafna, kami angkat, kami cabut. Jadi divonis dokter kanker payudara, mohon maaf. Begitu Allah kasyafna anhu durrahu, tak ada sisa kanker payudaranya. Ndak kemo, ndak juga pakai operasi, ndak amputasi. Abis hilang tak bersisa, dokternya yang bingung, kok ndak ada kanker payudaranya nih. Itu namanya kasyafna anhu durrahu. Paham? Paham ndak sampai sini nih? Jadi kasyafna anhu durrahu itu diambil cabut sama Allah, hilang, betul-betul hilang tak bersisa. Punya utang riba, lunas. Udah? Punya masalah keluarga, habis, beres dengan cara-cara Allah. Punya penyakit, sembuh total. Itu namanya kasyafna anhu durrahu. Udah paham? Apa yang terjadi ketika kasyafna anhu durrahu? Marra ka'allam yad'una ila durrin massah. Dia berjalan, kalau kata orang Melayu, belenggang. Kecil, siapa yang pernah kecil dulu di sini? Ada? Antum kalau lewat depan orang tua diajarkan gimana sama orang tua? Suruh nunduk, permisi. Kalau orang Jawa, nyun sewu. Sekarang udah nyun seket katanya. Seket ewu. Sewu kedikitan. Nyun sewu Pak. Pareng monggo. Itu namanya berjalan dengan sopan. Masya yamshi. Tapi kalau marro yamurru itu gitu. Lewat enggak pakai sopan santun. Ada orang tua di langkah gitu. Itu marro. Bayangkan, jangankan kita. Coba diulang. Allah digitukannya. Maka saya dulu
sempat kesal ya manusiawi, saya kan bukan malaikat ya manusia. Sempat kesal juga, kau susah datang ke aku, giliran kau bahagia kau jalan-jalan seorang gitu. Dulu, sekarang udah mati rasa dah. Tak ada, udah enggak kaget. Ya datang saya terima, ya kan. Doakan, ada rezeki, kasih. Marra ka'allam yad'una ila durrin massah. Mereka berjalan kata Allah seolah-olah mereka tidak pernah berdoa kepada kami. Seolah-olah mereka tidak pernah berdoa. Tidak pernah berdoa berarti seolah-olah berarti sebenarnya dia sering berdoa. Kapan dia berdoa? Baring, duduk, berdiri. Coba diulang. Marra ka'anlam seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Yad'una pakai fi'il mudhari' present continuous tense. Menunjukkan sesuatu yang sering, berulang-ulang, terus dan terus. Jelas? Kadzalika zuyyina lil musrifin. Allah sebut dia sebagai musrif pakai sin. Kalau musyrif pakai sya itu artinya syaraf, orang yang mulia. Musyrif, orang yang mulia dan mengawasi. Musyrif. Hari, siapa gitu? Di amal-amal itu kan ada musyrif kan? Nah, Ustaz Adam tuh levelnya kan selevel dengan musyrif. Pakai rompi hijau tuh, abang abu tuh rompi hijau, musyrif. Orang yang dimuliakan. Jadi rompi hijau tuh orang yang dimuliakan. Jelas ya? Jadi tidak sembarangan tuh ngasih rompi tuh, ada artinya. Syarafa. Tapi kalau hilang subuhnya, hilang STW-nya, hilang baca Qur'annya, hilang titiknya 3. Dari syarafun menjadi saraf. Nah kalau kata orang Melayu, oh dia tuh dah saraf. Gitu lah. Syaraf dengan sarafun. Hilang titiknya 3, hilang subuhnya, hilang masjidnya, hilang subuhnya, hilang Qur'annya. Dah jadi musrifin lah dia. Apa itu musrifin? Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Allah bilang di Al-Quran, orang-orang yang melampaui batas itu tak pernah merasa bahwasanya dirinya melampaui batas. Ala nasala Nabi. Masya Allah. Dah, ada guru saya datang tak berani ngegas-gas gitu. Soalnya beliau ini lembut sekali kalau ngomong. Kalau saya ngomong ngegas-ngegas ya. Jadi abang kakak, jangan kaget, jangan heran kalau ketemu sama orang lagi susah, baiknya luar biasa sama kita, begitu error dia jahat luar biasa sama kita. Jangan heran. Allah saja digitukan apalagi cuma kita. Jelas? Yang kedua, saya pengen nyampaikan poinnya dari ayat ini, daripada kita marah-marah, nunjuk-nunjuk muka orang, menyalahkan orang, lebih baik ndak enak nunjuk muka seorang tuh, ndak enak mengakui salah itu, ndak enak. Yang enak, pekerjaan paling enak di dunia ini adalah menyalahkan orang lain. Saya ndak nyindir, cuma nembak to the point. Ndak apa? Ndak nyindir, nembak to the point. Muhasabah lah, introspeksi lah. Ada yang salah ndak sama kita selama ini? Karena yang paling nyaman SOSKS apa? Semua orang salah kecuali saya. Penutup supaya saya ndak dibilang ngade-ngade, inilah ayat yang saya jadikan ayat santri yang pertama. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa?
Apa saja yang baik-baik datangnya dari siapa? Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja keburukan, musibah, ujian yang terjadi padamu itu terjadi karena kesana. Jadi saya pernah bilang dulu, ini saya ulang lagi karena banyak orang baru. Saya mau sampaikan sama internal juga, orang-orang yang nanti akan datang ke antum dan pernah datang ke saya itu 3 jenis. Satu, dia jamaah mandiri namanya apa? Dia yang curhat, dia yang cerita, dia ngasih tahu, dia gak ngasih solusi. Ustadz saya tuh punya masalah gini Ustadz, gini. Udah panjang lebar, tapi saya tahu Ustadz, saya harus sabar kan Ustadz. Oh enak, jamaah gini ini pintar, suka saya. Masuk surga bulat-bulat jamaah kayak gini nih. Dia yang cerita, dia yang curhat, dia ngasih solusi. Dah, jamaah kedua. Datang kelompok, datang orang. Ustadz, gini. Ini Ustadz, dia tuh gini Ustadz, gini. Betul kan saya Ustadz, salahkan suami saya Ustadz. Dia mau cari apa tuh, jamaah apa tuh? Dia cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Ini parah ini. Yang kedua nih, parah. Kalau yang pertama tuh bagus, saya suka jamaah yang pertama tuh. Saya tahu Ustadz, saya harus sabar, saya harus ikhlaskan Ustadz, kata dia. Iya Bu. Yang ketiga, dia datang bawa bendera putih. Apa? Datang bawa bendera putih. Ustadz, saya sudah coba berbagai macam cara, sudah salto, sudah coba ini. Tak mampu Ustadz. Kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya siapkan Ustadz. Apa yang harus saya perbaiki dalam diri saya. Saya tidak akan nyalakan si fulan, tidak akan nyalakan ini. Saya minta Ustadz koreksi saya. Apa yang harus saya, gini Kak. Nomor 1, betulkan hubungan sama orang tua. Nomor 2, betulkan hubungan sama Quran. Nomor 3, betulkan sholat tepat waktu. Nomor 4, infaklah sering-sering. Infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Ini Ustadz, enggak, ini dulu. 4, berdasi. Birrul walidain, Al-Quran, sholat, infak. Bereskan, kerjakan. Nanti ketemu lagi, Ustadz udah semua Ustadz. Oke. Habis ini Kak, betulkan makanan. Kakak biasa makan di restoran mana? Makan di ini mana? Ada enggak masih akad-akad riba? Mobil masih nyicil enggak? Rumah masih nyicil enggak? Hidung masih nyicil enggak? Hidung masih nyicil maksudnya Ustaz? Perawatan hidung bayar pakai kartu kredit. Perawatan muka, glowingnya glowing ngutang, glowing ribawi. Apa? Glowing ribawi. Kukira harum ternyata haram. Niat pengen muliakan suami, pengen banggakan suami dengan wajah baru, ternyata pakai akad riba, duit arisan kawan yang diambil. Nauzubillah min dzalik. Wa arsalna kalinnasi rasula wa kafa billahi syahida. Dah, itu kira-kira abang-abang kakak-kakak, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni kesalahan-kesalahan kita, bersihkan dosa-dosa kita di masa lalu. Saya berdoa semoga yang punya penyakit Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan. Yang sedang punya urusan, semoga Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan urusannya, Allah bukakan pintu rezeki yang terbaik, Allah bukakan pintu rezeki yang halal, berkah dan thayyib. Allah jaga hati kita tetap bersih, tidak berprasangka, tidak suuzon, tidak buruk sangka sama orang. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Kita minta sama Allah semoga Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Sekali lagi kita minta sama Allah semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Al-Fatihah.
Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Abang, kakak, ayah, bunda semuanya barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.